Oke ya guys, di channel Madina. Sebelum itu subscribe dan like dan lonceng, komen. Terus dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, oke, yuk subscribe. Oke, nih. Guys, ini channelku sendiri ya. Oke guys, kita mulai main game Solar Smash. Oh my god. Seperti biasa kita pemulaian menghancurkan Indonesia. Mana Indonesia? Kebanyakan orang Indonesia kalau mau makan mangga biasanya diiris-iris seperti ini. Tapi kalau orang Amerika berbeda, dibelah dulu di bagian tengah. Assalamualaikum para PSP, welcome back to my YouTube channel Hanafi MHD. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat terus ya. Makasih udah mampir ke video ini. Dan makasih juga buat kalian yang udah mau like video ini dulu. Terus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Oke guys, kalian pasti udah tahu SCP-999 kan? Dia ramah, lucu, dan memberikan kebahagiaan ke semua orang. Nah kali ini kita bakal bahas saudaranya nih. Dia lucu juga, dan uniknya bisa jadi apa aja dong. Dia juga bisa lakuin apa aja guys, dan kecerdasannya katanya melebihi manusia. So, tanpa banyak ngengong lagi, let's go to the story. Bayangkan sebuah mulut menganga yang bisa menelan tubuh kalian bulat-bulat. Tidak hanya kalian, bahkan bisa menelan semua binatang. Tak peduli sebesar apapun ukurannya, bayangan sesosok makhluk itu mampu bertransformasi dan berevolusi secara instan. Bisa menyerap kemampuan yang dimiliki semua mangsanya, dan yang luar biasanya memiliki kecerdasan yang tak tertandingi. Organisme ini sungguh benar-benar sempurna. Apakah kalian percaya kalau makhluk ini sebenarnya sangat menggemaskan? Ada seorang anak laki-laki yang sedang berkeliling di toko mainan. Dia menggenggam beberapa lembar uang di tangannya, dan dia masih berusaha mencari mainan yang pas untuk dibelinya. Mainan yang sekiranya bisa menghilangkan rasa bosan selama libur musim panas ini, Ki. Orang tuanya sudah memberikan sedikit uang, dan itulah yang membawanya datang ke toko mainan tersebut. Dia hendak membeli sebuah mainan baru, Ki. Tapi mainan apa yang harus dia pilih? Superhero action figure, mobil-mobilan, hingga Lego yang tidak bisa dibongkar pasang, dan semuanya tidak ada satupun yang benar-benar membuatnya tertarik. Sebenarnya anak laki-laki itu tidak membutuhkan sebuah mainan. Dia hanya butuh seseorang teman yang bisa diajak bermain bersama. Kedua orang tuanya tidak memiliki waktu libur musim panas, Ki. Lagi pula mereka tidak mungkin punya cukup waktu untuk menghiburnya. Apalagi begitu banyak panggilan telepon dan jadwal meeting yang tidak ada habisnya. Anak laki-laki itu ingin menyerah saja dan mengatakan pada orang tuanya kalau tidak ada satupun mainan yang membuatnya tertarik. Namun tiba-tiba matanya tertuju pada sesosok wajah lucu yang tampak menggemaskan. Benda itu terletak di antara deretan mobil-mobilan remote control. Dia menjulurkan tangan hendak menyentuh benda lembut itu. Yang terjadi di luar dugaan dong. Wajah menggemaskan benda itu ikut bergerak mendekatinya. Dia melompat turun dengan kakinya yang kecil dan pendek, guys. Terus ia menyodorkan palanya kepada anak laki-laki tersebut seperti seekor kucing yang minta buat dielus-elus. Dia pun dengan senang hati memenuhi permintaannya, guys. Mengelus kepalanya dengan lembut hingga makhluk itu mengeluarkan suara meong pelan yang kemudian menekankan kepalanya ke anak laki-laki tersebut secara berulang-ulang. Dia tersenyum senang seakan tidak percaya dengan apa yang sudah ditemukan.
menemukannya. Ini bukan hanya sekedar mainan, guys. Ini adalah teman baru, tapi tidak ada label harga yang menempel di tubuhnya. Juga tidak ada barcode yang bisa di-scan. Apakah dia harus membayarnya? Anak laki-laki itu tampak bingung sejenak. Dia takut melakukan sesuatu yang salah, tapi lebih takut lagi kalau sampai kehilangan teman barunya ini. Akhirnya dia taruh aja uangnya itu di atas rak, guys, lalu memeluk teman barunya untuk segera dibawa pulang. Makhluk itu pun tampak senang, guys, dan langsung tertidur dalam pelukannya. Ketika anak laki-laki tersebut sampai di depan toko dan bertemu kedua orang tuanya, mereka mengira itu hanyalah sebuah mainan biasa. Pilihannya tampak tidak begitu buruk, tapi mereka belum pernah melihat wajah anaknya tampak sebahagia itu. Jadi mereka pun tidak bertanya lebih jauh lagi. Dan begitulah sampai akhirnya tiba-tiba mainan itu bergerak atas kemauannya sendiri. Ibu anak laki-laki tersebut berteriak kencang sambil memburunya dengan setangkai sapu. Dia mengeluarkan suara mif karena ketakutan. Namun ternyata keempat kaki mobil itu masih bisa menyelamatkannya sejauh ini. Beruntung beberapa saat kemudian dia menemukan sesuatu. Ada bangkai kecoak, guys, yang terletak di bawah meja. Dia langsung membuka mulutnya dan menelan tubuh hewan itu bulat-bulat, yang kemudian dua kaki tambahan muncul di samping perutnya, guys. Sekarang dengan total 6 kaki, dia bisa bergerak jauh lebih cepat. Makhluk lembut itu berlari menjauh, kemudian memanjat dinding rumah. Ibu anak laki-laki tersebut berteriak kencang sekali lagi karena ketakutan, guys. Tapi hal itu tidak menciutkan nyali ayahnya. Pria tersebut mengambil sebuah shotgun, lalu makan 2 peluru sekaligus ke arah makhluk itu, yang sehingga menciptakan 2 lubang besar di dinding rumahnya, guys. Makhluk lembut itu pun terbanting ke lantai setelah menghadapi hantaman keras senjata api. Namun entah bagaimana caranya, dia masih bisa bertahan hidup, guys. Dia segera bangkit dan kembali kabur dengan kecepatan penuh. Di saat yang sama, sang ayah mengisi ulang senjatanya dengan 2 peluru tambahan. Makhluk itu terus berlari ke arah pintu dan mencoba kabur keluar, guys. Sang ayah dan sang istri terus berteriak histeris bergegas mengejar. Untungnya sosok itu kembali menemukan bangkai lainnya di halaman rumah, guys. Ada tubuh burung merpati yang sudah mati karena mengalami kecelakaan hebat nabrak kaca jendela ruang tamu beberapa jam lalu. Makhluk lembut itu tidak mau membuang-buang waktu lagi, guys. Dia langsung berlari mendekat sambil perlahan membuka mulutnya yang elastis, dan tubuh merpati itu juga ditelan bulat-bulat. Burung malang itu pun menghilang dalam kegelapan. Beberapa detik setelah mulutnya tertutup, tubuhnya mulai mengalami perubahan lagi. 2 kakinya menghilang. Kemudian di saat yang sama, sepasang sayap tumbuh di punggungnya. Bentuk tubuhnya tiba-tiba saja menyerupai seekor burung yang tentunya bisa terbang, guys. Ketika pintu rumah terbuka, makhluk itu langsung melompat ke udara dan mengepakkan sayap. Mulailah desain keyboard kalian sendiri. Ketika pintu rumah terbuka, makhluk itu langsung melompat ke udara dan mengepakkan sayapnya. Sang ayah yang masih emosi mengarahkan shotgun sekali lagi. Boom! Sebuah tembakan berakhir mengenai makhluk lembut tersebut, membuatnya berputar-putar di udara sambil mengeluarkan suara mencicit dengan nada tinggi. Dia tidak mengerti kenapa manusia begitu kasar padanya. Padahal awalnya mereka menyambut dengan hangat ketika masuk ke dalam rumah. Namun meskipun sudah terkena tembakan 2 kali, dia tidak terluka sedikit pun, hanya sedikit terkejut, guys. Beberapa saat kemudian dia turun sejenak untuk mengambil napas di sekitaran hutan tepat di pinggir jalan. Ternyata terbang juga membutuhkan energi ekstra, guys, dan perutnya sudah terasa lapar lagi. Untungnya dia kembali menemukan sesuatu. Ada tubuh seekor rusa yang sudah tak bernyawa tergeletak di pinggir jalan, yang mana beberapa saat sebelumnya terjadi tabrakan yang tak terhindarkan dengan sebuah mobil SUV yang membuat binatang malang itu meregang nyawa seketika. Ini tidak boleh disia-siakan, pikir makhluk lembut itu. Kemudian mulutnya kembali terbuka lebar, dan kali ini bahkan berkali-kali lipat dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Rusa itu pun ditelan bulat-bulat, guys. Hanya dalam hitungan detik setelah tubuh binatang itu tertelan, 4 kaki yang sangat panjang segera muncul. Lalu ditambah sebuah ekor kecil yang lembut, yang kemudian dia berlari ke dalam hutan, guys. Tenang, kalian pasti mikir hal ini sangat mustahil, kan? Ya, yang kalian lihat barusan adalah SCP-4966 di alam liar. Jika cerita ini terlalu mengada-ngada bagi kalian, percayalah, kejadian-kejadian selanjutnya akan jauh lebih aneh. Inilah SCP-4966, boneka binatang berkaki 4 yang dibuat dari kain berwarna abu-abu, dan satu hal yang pasti, dia benar-benar hidup. Beberapa percobaan telah dilakukan untuk merobek kain pembentuk tubuhnya, guys, tapi semuanya gagal. Bisa dikatakan tubuhnya
tidak dapat dihancurkan. Setelah berbagai percobaan pembedahan mengalami kegagalan, SCP Foundation memutuskan untuk memeriksa bagian dalam tubuhnya menggunakan sinar X-ray. Hasilnya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki tulang, organ dalam, atau organ vital apapun. Hal ini membuatnya bebas bertindak sesuka hati. Selain memiliki dua mata hitam dan sebuah mulut elastis, SCP-4966 tidak memiliki tanda atau ciri khas lain di sekujur tubuhnya. Suaranya terdengar seperti anak kucing. Sikapnya juga tampak ramah dan bersahabat. Jika dia tidak memiliki teman dalam waktu yang cukup lama, makhluk itu akan merasa cemas dan murung. Sama halnya dengan kucing yang selalu meniru kebiasaan pemiliknya. SCP-4966 akan meniru hal-hal yang dilakukan oleh entitas lain di sekitarnya. Nah, sebenarnya nih guys, dia tidak membutuhkan makanan, air, bahkan udara. Namun, jika ada entitas lain yang melakukan hal itu, dia akan menirunya dan melakukan hal yang sama. Inilah yang menjadi alasan kenapa SCP-4966 bisa makan, karena dia meniru kebiasaan entitas lain yang ada di dekatnya. Jika dia menemukan organisme yang sudah mati di suatu tempat, mulutnya akan terbuka lebar, sehingga bisa memakan tubuh organisme tersebut bulat-bulat. Tubuhnya akan mengambung dan semakin besar setelah menelan makanan, tapi tingkat ketebalan kulitnya tetap sama selama proses itu berlangsung. Sepertinya tidak ada batas ukuran dari organisme yang bisa ditelannya. Nah, dalam sebuah tes, seorang peneliti pernah menyaksikan SCP-4966 menelan seekor paus biru dewasa secara utuh. Setelah berhasil menelan makanannya, tubuh SCP-4966 perlahan akan kembali ke ukuran semula. Dan selama proses transisi ini, makhluk tersebut akan menunjukkan perubahan morfologi yang sesuai dengan karakteristik organisme yang dimakannya. Perubahan yang terjadi sangatlah bervariasi, hanya bentuk wajah dan warna abu-abu di kulitnya yang tidak pernah berubah. Proses tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Setelah itu, dia akan memuntahkan semua ilmiah biologis yang terdiri dari berbagai macam unsur di dalam tubuh organisme yang dimakannya. Jika kalian merasa proses ini terlalu sulit untuk dicerna oleh akal sehat, hal itu bisa dimaklumi. Fisiologi dari entitas ini, juga cara dia makan, memanglah sangat aneh. Nah, ada banyak catatan eksperimen dengan SCP-4966 yang sangat dirahasiakan. Namun, tetap saja ada beberapa file yang berhasil diakses. Terdapat sebuah informasi di dalamnya. Mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian, tapi sepertinya ini akan cukup menghibur untuk diceritakan. Semoga saja kalian tidak tegang mendengarnya. Nah, dalam sebuah eksperimen, seekor ular darik dewasa yang sudah mati diletakkan di depan SCP-4966. Dia pun segera menelannya dan mulai mengalami perubahan fisik. Tubuhnya tumbuh hingga mencapai 150 cm, tapi lebih panjang daripada ukuran sebelumnya. Di bagian belakangnya juga muncul sebuah ekor yang bisa mengeluarkan suara dering. Setelah proses perubahan selesai, makhluk itu kemudian merayap di lantai dan mendekati para peneliti. Dia melilitkan tubuhnya ke kaki mereka, Namun, itu bukan lilitan mematikan untuk menghentikan peredaran darah korban, melainkan sebuah pelukan hangat yang begitu ramah. Ekornya mengeluarkan suara derik dengan tempo yang sama, Tidak seperti suara peringatan bahaya hewan lainnya, yang tapi menyerupai seekor anjing yang menggoyangkan ekornya ketika merasa senang. Nah, setelah waktu 4 jam berlalu, SCP-4966 mulai memuntahkan cairan keratin yang sudah membusuk dan zat organik cair lainnya. Pada sebuah percobaan lain, di percobaan lain, SCP-4966 dihadapkan pada bangkai seekor lionfish yang sudah mulai membusuk. Ketika proses menelan, walaupun ikan tersebut berduri dan berbisa, SCP-4966 tidak mengalami luka apapun, Dia juga tidak merasakan efek yang buruk setelah mengkonsumsinya, Nah, beberapa saat kemudian, SCP-4966 mulai menumbuhkan sepasang sirip dada, lalu sirip samping dan sirip punggungnya yang besar, yang terdiri dari beberapa buah duri-duri yang tajam dan panjang. SCP-4966 kesulitan bergerak dalam bentuk ini. Dia hanya bisa meloncat-loncat di lantai, seperti seekor ikan yang terdampar di daratan. Penelitian yang dilakukan pada duri punggungnya menunjukkan bahwa racun yang ada di sana sama dengan yang dimiliki lionfish. Para peneliti dilarang keras menyentuh tubuh makhluk itu untuk sementara waktu. Nah, beberapa jam kemudian, SCP-4966 mulai memuntahkan beberapa patahan duri dan sirip, juga sejumlah cairan organik lainnya. Setelah selesai dengan pengujian menggunakan reptil dan ikan, peneliti memutuskan untuk melakukan sesuatu yang agak liar. Mereka mencoba memperkenalkan SCP-4966 pada beberapa jenis tumbuhan, yang siapa tahu dia bersedia menjalani program diet dan memakan tumbuhan hijau untuk sementara waktu, atau lebih tepatnya tumbuhan yang berwarna kecoklatan, Lalu makhluk lembut itu diberikan
setumpuk daun mapel yang sudah mengering. SCP-4966 mencoba memakan satu lembar daun itu, tapi dia langsung memuntahkannya kembali. Sepertinya dia benar-benar tidak menyukai sayur-sayuran, Yang kemudian SCP-4966 menghabiskan sisa waktunya dengan bermain di tumpukan dedaunan tersebut. Dia memanjat ke atas meja, lalu melompat ke atas daun-daun itu secara berulang-ulang sambil mengeluarkan suara kikikan berfrekuensi tinggi. Dalam sebuah tes lainnya, bangkai seekor burung onta betina yang sudah hancur diberikan pada SCP-4966. Namun tetap saja, kerusakan yang terjadi pada tubuh burung onta tersebut tidak berpengaruh pada kemauan SCP-4966. Setelah menelan makanannya, makhluk itu langsung menumbuhkan sepasang kaki yang panjangnya mencapai 1,3 meter. Juga dilengkapi dengan 2 jari yang besar. Terus kepalanya menjulur hingga mencapai 1,2 meter ke atas, bersama dengan leher yang cukup besar. Sepasang sayap tanpa bulu tumbuh di kedua sisi badannya. SCP-4966 tampak mencoba terbang dengan sayap tersebut. Tapi seperti burung onta lainnya, dia hanya bisa melompat-lompat di tempat yang sama, guys. Ya, sayangnya dia tidak bisa terbang. Nah, beberapa saat kemudian, seperti sebelumnya, dia kembali memuntahkan beberapa pecahan tulang dan sejumlah besar cairan organik, lalu kembali berubah ke bentuk aslinya. Kemudian, dalam eksperimen berikutnya, SCP-4966 dihadapkan pada sebuah kepala rusa jantan dewasa yang sudah diawetkan. SCP-4966 langsung mengkonsumsi tanpa ada keraguan, dan mungkin kepala rusa itu pernah digunakan sebagai dekorasi rumah seorang pemburu. Nah, proses transformasi pun dimulai, Sepasang tanduk besar tumbuh di kepalanya dengan panjang mencapai 1,4 meter. Karena ukuran kepala yang terlalu besar dibandingkan dengan tubuhnya yang tidak mengalami perubahan, SCP-4966 kehilangan keseimbangan setiap kali mencoba bergerak. Dia tampak terpeleset ketika melangkah, dan kemudian sebuah telinga yang cukup besar juga tumbuh di sisi kepalanya. Telinga itu tidak bisa berdiri tegak, karena tidak disupport oleh bagian fisik lainnya, yang sehingga hanya bisa menjuntai di kepalanya, Nah, sayangnya hasil eksperimen kali ini tidak menyimpan sebuah foto. Padahal penampilan makhluk itu terdengar lucu dan sangat menggemaskan. Bagian yang tidak lucu adalah ketika SCP-4966 mulai muntah, beberapa potongan batu-batu besar, kayu, tulang, bahkan metal keluar dari mulutnya. Hal tersebut membuat peneliti tertarik, karena benda-benda itu adalah bahan pembentuk dari sebuah tengkorak. Selanjutnya, peneliti menghadapkan SCP-4966 pada sepasang sepatu boot yang terbuat dari kulit sapi. Mereka bertanya-tanya, apakah SCP-4966 akan menyadari kalau benda itu juga terbuat dari bagian tubuh hewan, atau bahkan dia tidak akan tahu sama sekali. Dan hasilnya ternyata tidak, Awalnya SCP-4966 mendekati sepatu boot itu karena penasaran. Dia menggigit sepatu kanan untuk mengetahui rasanya, kemudian berpindah ke sepatu kiri dan kembali menggigitnya dengan lembut. Hingga akhirnya makhluk itu menyerah, dan tidak jadi memakannya. SCP-4966 menarik salah satu sepatu boot lalu masuk ke dalam lubangnya. Kemudian dia tertidur pulas, Suara dengkuran halus terdengar selama beberapa jam kemudian. Semua penelitian yang dilakukan tampak tidak terlalu berpengaruh pada gangguan keamanannya. Namun, sebagai seorang peneliti, tentunya mereka tidak akan merasa puas sampai benar-benar menguak semuanya. Penelitian pun terus dilakukan ke level yang lebih tinggi. Sebenarnya, rahasia apa yang tersembunyi di balik sebuah mainan berbentuk binatang anomali lembut yang bisa memakan segalanya ini? Ini alasan rahasia tingkat tinggi yang disembunyikan dalam-dalam. Kalian tahu, rasa penasaranlah yang membuat seekor kucing mati terbunuh. Namun, itu adalah sebuah pengorbanan yang sepadan, yang berbanding lurus dengan fakta yang berhasil diungkapkan. Sebuah hasil yang sangat mengejutkan segera muncul di penelitian berikutnya, Nah, setelah selesai dengan penelitian menggunakan berbagai spesies organisme, para peneliti akhirnya memutuskan untuk menggunakan tubuh manusia yang sudah mati. Tubuh personil kelas D diberikan pada SCP-4966. Dia pun langsung menelannya tanpa berpikir panjang, Tampaknya dia benar-benar tidak mempermasalahkan bentuk atau penampilan organisme yang dia makan. Nah, tiba-tiba setelah itu SCP-4966 bisa berbicara dengan lancar, Untuk pertama kalinya, kata-kata yang keluar dari mulut entitas itu bisa dimengerti. Dia berkata-kata dalam bahasa Inggris, Setelah mendapatkan kemampuan untuk berkomunikasi, dia langsung menyampaikan komplain tentang kondisi ruangannya, terutama tentang bahan tempat tidur yang sangat buruk. Dan kemudian sebuah fakta yang mengejutkan juga terungkapkan, Ketika SCP-4966
menelan tubuh manusia yang sudah meninggal. Dia bisa mengakses ingatan mereka. Di samping itu, dia juga mendapatkan kemampuan untuk berbicara. Kira-kira seperti anak kecil yang baru belajar mengungkapkan kata-kata, guys. Kemampuan ini akan menghilang ketika dia memuntahkan cairan organik. Namun, ingatan itu tetap ada. Ini adalah fakta yang cukup mengejutkan. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya membuat peneliti benar-benar shock. Beberapa saat setelah eksperimen yang dilakukan pada SCP-4966 menggunakan tubuh manusia, sekelompok pemberontak menyerang set 17, guys. Mereka mencoba mendapatkan keuntungan dengan mencuri berbagai jenis SCP, termasuk si SCP-4966. Pemberontakan ini Nah, kalau kita udah punya kesempatan, guys. Sebentar, guys. Hop. Pemberontakan ini berhasil digagalkan. Kemudian ditemukan sebuah dokumen yang berisi informasi rahasia Foundation tentang SCP-4966. Muncul beberapa pertanyaan yang mengkhawatirkan di kalangan para peneliti. Bagaimana caranya para pemberontak itu mendapatkan informasi? Kenapa mereka sangat tertarik pada SCP-4966? Dan bagaimana cara mereka mengetahui di mana entitas itu ditahan? Beberapa tubuh pemberontak yang sudah meninggal diberikan pada SCP-4966 sebagai upaya untuk mencari jawaban dari semua pertanyaan tersebut. Setelah mendapatkan kemampuan berbicara, SCP-4966 berhadapan dengan Dr. Randall Bennett untuk melakukan sesi wawancara. Selama 2 jam 14 menit, wawancara dilakukan. Jawaban yang diberikan SCP-4966 sama sekali tidak membantu. Dia hanya fokus pada keinginannya untuk mendapatkan banyak makanan ringan, guys. Entitas itu menyebutnya mancis. Setelah memberikan 7 buah biskuit, Dr. Bennett mulai kehilangan kesabarannya. Dia memohon agar SCP-4966 mau bekerja sama. Namun, permohonannya malah ditanggapi dengan keluhan tentang tempat tidur yang tidak nyaman. Aku juga ingin tempat tidur yang lebih baik. Ranjang yang kalian berikan sangatlah buruk. Buatlah tempat tidur yang terbuat dari mancis, jadi aku bisa langsung memakannya ketika merasa lapar. Dr. Banik berjanji akan memberikannya biskuit lagi jika dia mau memberitahu bagaimana cara pemberontak itu bisa mengetahui lokasi ruangannya. Orang-orang yang menembaki itu, mereka menemukan ruanganku dengan membaca tulisan namaku di depan pintu. Jawabnya, Dr. Bennett menghirup napas berat, kemudian mengganti pertanyaan. Bagaimana cara kelompok itu bisa tahu tentang nomornya? Aku sedang berada dalam ruangan, dan di depan ruangan itu tertulis nama aku. Mereka menembak pintu berulang kali, menimbulkan suara yang sangat berisik, dan aku sedang tidur waktu itu, dan tempat tidurku sangat tidak nyaman. Dr. Bennett berjanji akan mengganti tempat tidurnya dengan yang lebih nyaman, kemudian kembali mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara mereka bisa tahu tentang di mana bangunan ini berada? Namun, tiba-tiba saja entitas tersebut menolak untuk menjawabnya, guys. Hingga akhirnya dia diberi biskuit tambahan. Orang-orang ramah yang mengunjungiku, mereka yang memberitahukan informasinya. Nah, ketika mulai mengerti kemana arah pembicaraannya, Dr. Bennett mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi lebih rinci pada identitas mereka. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang ramah? Orang-orang ramah itu adalah mereka yang sering mengusap kepalaku. Wanita berjas putih yang sering memberiku mainan. Dia sangat baik. Aku menyukainya. Dia juga memberiku sebuah bola yang ada bel di dalamnya. Benda itu mengeluarkan bunyi berderi. Seorang laki-laki oranye juga sering mengusap kepalaku. Tapi wajah mereka tampak berubah-ubah setiap harinya. Tapi mereka mengusap kepalaku. Mereka pasti baik. Kamu juga memberiku mancis dan aromanya sangat lezat. Itu adalah mancis yang bagus. Kamu juga berjanji akan memberiku tempat tidur yang bagus. Dr. Bennett memotong pembicaraan, kemudian mengajaknya kembali ke topik. Setelah memberikan 2 buah biskuit tambahan, dia mencoba mengajukan pertanyaan lainnya yang lebih menjurus. Mungkin mereka menggunakan squishy di kepala, seperti yang dipakai oleh orang-orang merah itu. Dan orang-orang yang mengunyah sesuatu yang bergaris-garis, sepertinya itu bukanlah hal yang cukup baik. Jawabannya hanya membuat Dr. Bennett semakin bingung. Dia pun mencoba menyimpulkan dan kembali bertanya, apa maksud SCP ini? Mereka menggunakan otak. Aku juga tidak tahu namanya. Itu adalah sebuah wadah squishy yang berbentuk semangka. Aku pernah berbicara dengannya, tapi aku bukanlah organ PC. Pada titik ini, ada satu hal yang benar-benar menjadi pertanyaan, Dr. Bennett juga mengajukan pertanyaan klarifikasi tentang apa maksud perkataannya tentang orang-orang oranye. Orang-orang oranye itu sangat dingin dan sedikit lembek, sedangkan orang-orang merah memiliki terlalu banyak senjata api. Aku tidak suka menyakiti orang lain, jadi kukatakan tidak. Terima kasih, Pak. Orang-orang oranye menghabiskan banyak waktu saat terkurung dalam ruangan. Kurasa mereka tidak pernah menikmati makanan ringan yang nikmat dan crunchy, dan itu sangat menyedihkan. Dr. Bennett menyadari betapa menyedihkannya kehidupan tanpa menikmati makanan ringan yang crispy dan crunchy. Kemudian dia melanjutkan pertanyaan tentang alat komunikasi
besi yang menghubungkan otak personil kelas D dengan para pemberontak. Tunggu sebentar, aku harus berpikir keras, katanya. Lalu SCP-4966 duduk diam selama beberapa menit dan wajahnya tampak bingung. Sepertinya aku menemukan sesuatu tentang orang-orang merah itu, tapi itu adalah kalimat yang sulit dan menggunakan kata-kata yang tidak bisa aku mengerti. Mereka terus mengatakan tentang Sonic Chip, tapi mereka tidak sedang memakan chips. Aku bingung. Aku rasa orang-orang oranye sudah menggunakan Sonic Chip, tapi mereka tidak menyadarinya. Mungkin mereka lupa setelah membelinya, atau mungkin tidak sadar kalau sudah memakainya. Aku juga mau Sonic Chips, seperti yang mereka miliki. Akhirnya, setelah mendapat banyak dorongan dan dibantu dengan tambahan makanan-makanan ringan, SCP-4966 bersedia memberitahukan nomor identifikasi dari 14 orang personil kelas D. Otopsi yang dilakukan pada semua personil mengungkapkan tentang adanya sebuah alat kecil yang terpasang di tubuh mereka. Alat itu bisa mengirimkan sinyal transmisi khusus sebagai balasan karena telah bersedia membantu memecahkan kasus itu, dan SCP-4966 diberi hadiah. Lalu, dia mendapatkan sekantong besar tortilla chips bermerek Tostitos, snack yang sangat terkenal di kalangan pecinta keripik tortilla. Nah, SCP-4966 masih memecahkan SCP-4966 masih. Ruangan juga dilengkapi dengan berbagai macam furnitur dan objek hiburan. Ada menara untuk didaki, boneka. Bye bye.